kuasa. Haleluya. Dan ketika para murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, para murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kita melihat ada perbedaan yang mencolok dalam kehidupan mereka karena Roh Kudus hidup di dalam mereka. Hidup mereka bukan mereka lagi, tapi Roh Kudus yang hidup di dalam mereka. Begitu ya. Nah, saudara, ketika kita berkumpul berdoa seperti ini, sebenarnya yang kita butuhkan adalah Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Karunia-karunia itu saudara butuh apa tidak? Dan itulah sebenarnya yang memperlengkapi gereja. Karunia-karunia itu. Nah, ketika kita membutuhkan karunia, coba saudara-saudara kita perhatikan dulu kembali 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-4 kita baca sampai ayat yang ke-11. Saudara perhatikan masa-masa sekarang ini dan seterusnya, inilah yang sebenarnya kita tunggu, yang kita nikmati, kita nantikan supaya dianugerahkan kepada kita. Ayat 4 mulai kita baca sampai dengan ayat yang ke-11. 3, 2 ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan, perhatikan, kepentingan apa? Bukan kepentingan pribadi. Berarti apa? Untuk membangun. Haleluya. Ayat 8, 3, 2 ya. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan, perhatikan, Roh. Perhatikan di sana ayat 8. Sebab kepada yang seorang Roh siapa? Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Berarti karunia hikmat. Saudara butuh? Harus. Sebab kita ada di dunia yang gelap, jahat, dan kotor. Kita butuh karunia hikmat. Jadi saudara ketika berdoa, jangan diam saja. Minta sesuatu dari Roh karena akan dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Dikatakan kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan apa? Pengetahuan. Pengetahuan dari siapa? Roh. Dari Tuhan, dari firman. Untuk apa? Membangun. Itu untuk kepentingan kita bersama. Sehingga ketika satu lemah, ada yang menguatkan. Ketika satu tidak berdaya, satu memberi kehidupan Roh. Terus ayat 9, coba kita lihat. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu. Makanya kita jangan hanya berdoa berseru kepada Tuhan. Entah apa tujuan saudara berseru, harus jelas tujuannya. Ayat 9. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan apa? Iman. Dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk apa? Ini yang ketiga. Perhatikan yang ketiga. Karunia. Roh memberikan karunia iman. Loh, kita butuh karunia iman. Ketika engkau menghadapi corona itu butuh karunia iman. Ketika engkau menghadapi tantangan, hambatan, rintangan, butuh karunia iman. Ketika engkau menghadapi persoalan, butuh karunia iman. Tindakan iman, kuasa iman, urapan iman. Haleluya. Yang keempat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk apa? Menyembuhkan. Perhatikan, kita butuh karunia ini. Kita butuh kuasa Roh ini. Jadi ketika kita berkumpul, ketika kita beribadah, berseru, ada sesuatu yang saudara harapkan supaya Roh berikan kepada saudara. Jangan hanya berdoa. Itu rindukan karunia itu. Manifestasi Roh itu kita butuhkan. Yang kelima kita lanjutin ayat 10. Ayat 10, 3, 2 ya.
Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan. Tadi karunia iman, karunia kesembuhan, sekarang karunia apa? Mujizat. Air jadi anggur. Haleluya. Yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karunia mujizat. Itu yang kelima. Yang keenam, 3 doya. Dan kepada yang lain, Dia memberikan karunia untuk apa? Bernubuat. Di gereja butuh nubuat. Karena tujuan nubuat adalah membangun, menasehati, menegur, sehingga kita tidak lagi lemah iman, kita tidak lagi hidup suam, tetapi kita hidup bergelora di dalam Roh Tuhan. Haleluya. Itulah yang ketujuh. Yang keberapa? Keenam. Lanjut, bernubuat. Dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk apa? Membedakan bermacam-macam roh. Berarti ada karunia membedakan roh. Ketika semua kita berbahasa roh, ada yang menerjemahkan, ada yang membedakan macam-macam roh di sana. Terus lanjut, kepada yang seorang Dia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh itu untuk membangun dirimu sendiri. Engkau tidak gampang lemah, engkau tidak gampang suam. Engkau semakin menghadapi persoalan, semakin kuat rohmu, otot rohanimu kuat. Haleluya. Terus 3 doya. Dan kepada yang lain menafsirkan bahasa roh. Haleluya. Berarti ketika kita berbahasa roh, ada orang yang menafsirkan, sehingga kita mengerti, oh roh sedang berkata seperti ini, roh sedang menuntun kita. Ayat yang ke-11, 3 doya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Jadi yang kita rindukan dalam pertemuan-pertemuan, di dalam ibadah-ibadah kita, supaya tiap-tiap kita memiliki karunia Roh Kudus. Apakah Tuhan mengkehendaki itu? Ya. Kalau saudara tidak menerima itu, saudara yang salah. Makanya banyak orang Kristen tidak hidup di dalam roh karena dia tidak merindukan karunia roh. Dia pikir itu hanya untuk pendeta, itu hanya untuk pelayan, itu hanya untuk orang-orang sekolah Alkitab. Padahal firman Tuhan berkata untuk semua orang. Jadi saudara harus merindukan karunia roh. Jangan saudara bilang, aku kan sudah tua. Bukankah kitab Yoel, Nabi Yoel pasal 2, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi? Haleluya. Bukankah itu karunia? Amin, amin. Berarti semua kita, mulai dari sekolah minggu sampai yang tertua, Tuhan mau memberi karunia. Tuhan mau memakai engkau. Tuhan mau memperlengkapi engkau. Tujuannya adalah, perhatikan, tujuannya adalah bertahan di dunia yang gelap ini, supaya kita bisa bertahan dunia yang jahat ini. Dengar saya, perhatikan baik-baik. Berapa banyak di gereja satu dengan yang lain tersinggung, tidak mau pelayanan? Berapa banyak di gereja berantem, tukaran, sehingga tidak mau ke gereja? Tapi kalau dia punya karunia roh, justru semakin dia digesek, semakin karunia itu muncul. Karena karunia itu akan membangun dia, memprotek dia. Tetapi kenapa ada banyak di gereja, begitu dia tersinggung, ya karunia apa-apa tidak ada yang muncul. Yang muncul apa? Kebencian, kepahitan, dendam, iri hati, itu yang muncul. Nah, sekarang kalau kita katakan kita gereja karismatik Pentakosta Injili, tapi tidak punya karunia, yang ada hanya hasil produk lingkungan, dibentuk oleh keadaan,
Terus kapan kita masuk surganya? Berarti kita tidak siap masuk surga. Karena ujian-ujian yang kecil aja kita tidak lulus. Nah, bagaimana kita supaya lulus di dalam ujian itu? Miliki karunia. Rindukan karunia-karunia itu. Haleluya. Kalau engkau tidak hidup di dalam karunia ini, saya ragu engkau tidak bisa bertahan. Karena lebih parah dari corona akan datang. Saya percaya. Karena firman Tuhan berkata, dunia ini menuju kepada kebinasaannya. Tidak semakin baik. Tidak semakin baik Bapak Ibu. Tapi kalau saudara ada di dalam karunia roh, ada dalam kuasa roh, ada di dalam otoritas roh, saya percaya engkau akan bertahan sampai pada hari kesudahan. Apapun yang terjadi, kita tidak perlu takut. Karena ada karunia roh. Saudara, itu yang memberikan kekuatan buat kita selama kita hidup di dunia ini. Kalau engkau tidak hidup di dalam kuasa roh, kalau engkau tidak hidup di dalam karunia roh, saya ragu engkau tidak akan kuat. Berapa banyak orang stres di masa corona ini? Berapa banyak orang yang bunuh diri di masa corona ini? Berapa banyak yang sudah menyangkali Tuhan di masa corona ini? Sebenarnya masa corona ini membuat kita tambah intim dengan Tuhan. Tambah setia kepada Tuhan, tambah merenungkan firman banyak dengan Tuhan. Bukan tambah menjauh dari Tuhan. Saya katakan masa-masa corona ini membuat kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Oh, ada firman-Nya enggak? Ada. Saya pengen bacakan kepada saudara Yesaya. Saya suka ayat ini. Yesaya pasal 26. Sudah ketemu? 20 ayat 20. Yesaya 26 ayat 20. Sudah? Sudah? Apa dikatakan? Ini masa corona ini Tuhan berbicara dari ayat ini. Ayat 20, 3-2 ya. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah kau masuk, bersembunyilah dalam sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Bisa kita katakan akibat dosa ini corona, akibat kejahatan manusia. Lu kok bisa? Ya, bukankah Amerika mengizinkan masa Obama mengizinkan lesbi menikah, homo menikah? Di Australia sudah terjadi. Bukankah kekejian itu di mata Tuhan? Bukankah Sodom dan Gomora di bumi hanguskan karena dosa seperti itu? Jadi bisa kita katakan corona diizinkan Tuhan karena moral manusia itu sudah semakin jauh daripada Tuhan. Kejijikan dan pesan Tuhan kepada kita. Perhatikan bagian akhirnya. Bersembunyilah barang sesaat lamanya. Berarti artinya bertekunlah engkau di dalam rumahmu. Bertekunlah engkau di dalam kamarmu. Sesaat sampai corona ini, sampai musibah ini, sampai amarah Tuhan padam. Coba masa corona ini ada enggak berita saudara dengar ada pernikahan lesbi dan homo? Ada enggak? Tapi tidak, masa-masa tenang tidak ada badai. Oh, pada kawin-mawin itu. Hampir setiap hari berita kita dengar ada kawin homo, kawin lesbi. Menambah kejijikan di mata Tuhan. Dan Sodom dan Gomora seperti itu. Ayat 21. Ayo, 3-2. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya. Untuk apa? Menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Lihat, berapa banyak Amerika 90.000 yang meninggal. Itali, Pak Pendetanya menangis. Gereja buka hari ini 95% jemaatnya mati. Dia menangis.
Saudara, jangan saudara hanya sibuk dengan duniawi. Anda tidak berpikir ada apa dengan corona. Kok Tuhan izinkan? Kalau saya, Bapak Ibu sebagai pemimpin, sebagai pendeta saudara, ini kerinduan saya. Apapun yang kau lakukan Tuhan, yang aku tahu jemaatmu ini, gerejamu ini, taruh di tangan Gusti. Ada tanda dari Tuhan, tanda perlindungan, tanda damai itu, pagar perlindungan kami. Saya tidak tahu hatimu terhadap saya, tetapi doa saya sebagai gembala, sebagai pendeta, siang malam berdoa buat kita. Jemaat di timur, jemaat di barat, di utara, di selatan, di tengah, jangan ada yang kena corona. Ditangisi. Tapi adakah jemaat sadar bahwa ketika terjadi seperti ini, apa maksud Tuhan? Ketika ayat ini saya ketemukan saudara-saudara, Tuhan menyuruh kita sesaat masuk kamar, tutup. Tujuannya apa? Bukan tidur, bertekun dalam doa, bertekun dalam firman, bertekun berseru kepada Tuhan. Coba kau bayangkan ketika saya melihat orang yang di Italia itu pendeta itu menangis. Dia melihat kursi-kursi, hanya foto jemaatnya yang mati di kursi-kursi. Dia jalan mulai dari depan sampai ke belakang. Dia pegangi kursi mereka, dia pegangi foto mereka. Dia bersedih hati. Saya bisa bayangkan 95% jemaat mati, bayangkan. Di mana karunia Roh? Kalau jemaat itu hidup di dalam karunia Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, otoritas Roh Kudus, saya percaya turun perlindungan Tuhan akan terjadi. Kalau engkau didapati Tuhan, dengar saya, kalau engkau didapati Tuhan, hatimu tertuju kepada Dia. Dan semakin ada masalah, semakin engkau bertekun mencari Dia. Semakin ada problem, semakin tekun engkau mencari Dia. Tidak mungkin Tuhan izinkan malapetaka itu menimpa engkau, penyakit sampar itu menimpa engkau. Tuhan akan membuat perbedaan. Maliaki 3 ayat 18. Akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Harus ada perbedaan. Tidak mungkin tidak. Karena apa? Karena engkau terus bertekun di dalam Tuhan. Saudara, semua engkau rindukan karunia ini. Karunia ini bukan engkau memalas-malas Tuhan, bagi dong Tuhan. Tidak. Sudah diberikan, tinggal terima. Kau mau apa? Saudara mau karunia yang mana? Paling tidak engkau harus punya senjata untuk melawan semua tipu muslihat setan. Yaitu salah satu dari karunia itu. Dan saudara perhatikan, sebenarnya bukan hanya salah satu, semuanya harus ada pada kita. Karena karunia itu ada semua pada Yesus. Tuhan mau kita memiliki semuanya. Tapi pertanyaan, seberapa bertekun engkau? Pak, Bu, jangan mengasihi diri sendiri. Beberapa hari yang lalu juga saya katakan kepada jemaat tenang, saya katakan, jangan izinkan kedagingan yang menghalangi karunia. Yang kita baca tadi, yang menghalangi karunia itu bekerja adalah keinginan daging, kedagingan, hawa nafsu. Engkau lebih mendengar kedagingan, engkau lebih mendengar apa kata dunia. Padahal Roh sedang membawa kamu bermazmur, bersuara. Berapa banyak orang Kristen takut bersuara, berkata-kata dalam doa. Berapa banyak orang Kristen takut berdoa dengan bersuara keras. Karena apa? Kedagingannya. Nanti habis ibadah aku diizin. Nanti habis ibadah, nanti saya diketawain apa kata orang. Sehingga apa? Karunia Roh terhambat. Engkaulah yang memadamkan roh itu dalam hidupmu. Tuhan murah hati.
tidak beri cuma-cuma karunia itu. Berarti kita tinggal terima, tinggal nikmati, mengalir dalam aliran roh. Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7:37. Yohanes pasal 7:37. Perhatikan. Sudah dapat? Air sumber hidup. Yohanes 7:37. Baca dengan keras, 3 doya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus. Kalau engkau haus dengan karunia-karunia tadi, kalau engkau merindukan dalam hidupmu, aku butuh, keluargaku butuh, usaha pekerjaanku butuh karunia ini, sebagai benteng perlindungan, sebagai sarana perkemenangan bagi kami dalam situasi yang sulit seperti ini. Ketika engkau rindukan, Yesus berkata, kalau engkau haus, baik datanglah kepadaku dan minum. Nikmati. Dia memuaskan dahaga jiwamu. Jangan jahit Bapak Ibu. Puaskan hasratmu kepada Dia. Miliki salah satu karunia itu paling tidak. Belum semua, tapi salah satu. Apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan, ngomong kepada Tuhan. Dan katakan, aku butuh karunia ini Tuhan. Ayat 38. Baca dengan keras. 3 doya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Barang siapa percaya. Bukankah saudara orang percaya? Bukankah saudara orang beriman? Bukankah saudara sahabat-sahabat Tuhan? Mencintai kebenaran, hidup dalam kebenaran. Berarti apa? Ketika engkau membuka hatimu, aliran kehidupan itu, ketika mengalir dari hatimu, keluar lewat mulutmu, ada pujian, penyembahan. Engkau lupa dengan dirimu karena perjumpaanmu dengan Tuhan. Perjumpaanmu di dalam roh dengan Tuhan, kau lupa diri. Kau menikmati kasih karunia dengan bebas. Mungkin juga ibadah tidak bisa kita hentikan, karena kita bisa menikmati hadiratnya lebih dalam. Tetapi kalau engkau dalam kedagingan, kau tidak memiliki karunia-karunia ini. Engkau akan mati dalam kedaginganmu. Tetapi kalau di dalam doa, engkau rasa haus lapar, aku pengen karunia ini, dan dikatakan, barang siapa percaya, engkau akan menerimanya. Aliran-aliran air kehidupan itu akan mengalir di hatimu. Perhatikan, dari dalam hatimu itu, engkau tidak bisa bendung berkata-kata, engkau tidak bisa bendung berhenti berdoa. Ada aliran-aliran kehidupan dari hatimu, keluar dari mulutmu. Engkau melupakan dirimu dan engkau hanya bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Disitulah karunia-karunia itu bekerja dalam kehidupan. Saya mau malam hari ini kita menikmati. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tiba-tiba begitu berdiri di mimbar ini, saya yang siapkan hari ini buat kita adalah bagaimana hidup orang yang ditawan oleh Roh. Itu yang saya siapkan. Tapi kenapa berbeda hari ini? Saya percaya Tuhan punya rencana supaya Anda dan saya punya karunia itu. Saya tidak mau engkau jadi orang Kristen cukup, tidak, tapi orang Kristen yang memiliki karunia Roh. Lihat, kita pribadi menghadapi tantangan, kau akan kuat. Keluargamu menghadapi tantangan, lebih kuat. Usaha pekerjaan ada tantangan, lebih dahsyat. Karena perbedaan akan ada antara orang yang beribadah. Bapak Ibu, mari, kalau engkau haus dengan karunia ini, dikatakan datanglah minum. Dan dari dalam hatimu yang percaya, mau menikmati karunia ini, engkau akan menikmatinya. Meluap dari hatimu satu penyembahan, meluap
pujian, meluap dari hatimu suatu kasih karunia mazmur kepada Tuhan. Kau akan melupakan dirimu dan menikmati hadirat Tuhan. Di gereja ini beberapa tahun yang lalu udah pernah kita nikmati, udah bisa dihentikan ibadah sampai kita pulang sendiri-sendiri hampir 10:30 malam melewati. Dan saya mau Pentakosta Yerusalem terulang kembali. Lidah-lidah api itu nyata. Malam hari ini ketika kita berdoa, saya tidak mau engkau mengasihi dirimu sendiri. Bebaskan rohmu, katakan kepada Tuhan, aku mau salah satu karunia itu, supaya aku kuat menghadapi dunia ini, supaya aku kuat menghadapi zaman ini. Aku akan melupakan dirimu. Aku haus, aku rindu hadiratmu, aku rindu urapanmu, aku rindu kuasa. Penuhi aku malam hari ini. Curahkan rohmu kepadaku malam hari ini. Biar dari dalam hatiku mengalir aliran kehidupan yang baru. Ada aliran air kehidupan yang meluap. Entah itu mazmur, entah itu pujian, entah itu nyanyian, mengalir pada malam hari.